Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ulhak dengan NIM 21133092. Mata kuliah Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang. Dosen pengampu yaitu Ibu Salma Taqwa, SE, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi perusahaan jasa. Berikut transaksi yang terjadi pada konsultan Amir selama bulan Desember 2019. Awal kegiatannya adalah sebagai berikut. Tanggal 1, Amir menanamkan modalnya 25 juta ke dalam perusahaan. Maka langkah yang harus kita buat yaitu dengan membuat jurnal umum pada halaman 1 periode Desember 2019 dengan tanggal Desember tanggal 1. Kita tulis keterangannya kas dan juga modal, yaitu kas sebesar 25 juta sebelah debit dan modal 25 juta sebelah kredit. Kemudian transaksi tanggal 1 juga Amir membayar sewa ruangan untuk 3 bulan yaitu sebesar 900.000. Kemudian kita catat ke jurnal umum yaitu sebagai beban sewa di sebelah debit sebesar 900.000, kemudian kas 900.000 sebelah kredit. Kemudian tanggal 2 membeli peralatan seharga 30 juta yang dibayar tunai 15 juta. Berarti di sini ada utangnya sebesar 15 juta karena Amir hanya membayar peralatannya yaitu sebesar 15 juta. Kita catat ke jurnal umumnya yaitu peralatan tetap yaitu sebesar 30 juta sebelah debit, kemudian kas yang tadi dibayar tunai terhitung 15 juta letaknya sebelah kredit. Kemudian karena dia membayar cuma 15 juta sedangkan harga peralatannya 30 juta, maka itu termasuk ke dalam utang usaha, maka kita catat utang usahanya yaitu sebesar 15 juta sebelah kredit. Kemudian tanggal 2 membeli perlengkapan tunai seharga 1 juta. Maka jurnal umumnya kita catat yaitu perlengkapan sebesar 1 juta sebelah debit dan kas yang keluar karena pembelian secara tunai berarti 1 juta, kas keluar sebelah kredit. Kemudian di tanggal 10 membayar beban air, listrik, dan telepon 500.000. Maka jurnal umumnya dicatat yaitu tanggal 10 beban air, listrik, dan telepon yaitu sebesar 500.000 sebelah debit dan kas yang keluar untuk membayar beban air, listrik, dan telepon sebesar 500.000 sebelah kredit. Kemudian di tanggal 20 yaitu membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Maka jurnal umumnya yaitu tanggal 20 beban gaji dibayar yaitu sebesar 3 juta sebelah debit, kas keluar 3 juta sebelah kredit. Kemudian tanggal 30 menerima pembayaran dari klien atas jasa yang diberikan sebesar 5 juta. Berarti jurnal umumnya kita catat yaitu tanggal 30 berarti kas masuk sebesar 5 juta di sebelah debit dan pendapatan jasa 5 juta di sebelah kredit. Nah, setelah kita posting ke jurnal umum, langkah selanjutnya yaitu kita posting ke buku besar. Di buku besar ini kita memposting semua akun yang ada di jurnal umum. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu membuat buku besar sesuai dengan urutannya, yaitu untuk nomor akun identitasnya 1 yaitu untuk kas. Kalau referensi 2 itu untuk utang usaha, sedangkan referensi 3 modal, untuk nomor akun 4 pendapatan jasa, untuk nomor akun 5 beban sewa. Sebelumnya sudah kita pelajari di semester awal kemarin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan buku besar periode Desember 2019 konsultan Amir
yaitu nama akun yang pertama Kas dengan nomor akun 101. Di tanggal 1 tadi dijelaskan bahwa Amir menanamkan modal sebesar 25 juta, maka kita catat di sebelah debit 25 juta. Kemudian saldonya kita tulis juga di sebelah debit sebesar 25 juta. Nah, kemudian referensinya karena kita mengambilnya dari jurnal umum halaman 1, maka kita tulis referensinya jurnal umum halaman 1 atau disingkat dengan JU1. Kemudian di tanggal yang sama ada juga pengeluaran kas karena untuk membayar beban sewa yaitu sebesar 900.000, maka kita catat karena pengeluaran kas berarti di sebelah kredit yaitu 900.000. Berarti kita kurangkan 25 juta dikurang 900.000, maka saldonya tinggal 24.100.000. Kemudian transaksi tanggal 2 di jurnal umum, tadi kita membeli peralatan yaitu sebesar 30 juta yang dibayar tunai sebesar 15 juta dan sisanya menjadi utang usaha. Maka kas yang keluar itu sebesar 15 juta. Maka letaknya di sebelah kredit. Maka saldonya berkurang 24.100.000 dikurang 15 juta. Maka saldonya tinggal 9.100.000. Kemudian konsultan Amir juga membeli perlengkapan sebesar 1 juta, maka akan mengurangi kas yaitu sebesar 1 juta, maka saldonya menjadi 8.100.000. Kemudian jurnal umum tanggal 10 yaitu membayar beban air, listrik, dan telepon, maka mengurangi kas sebesar 500.000 atau bisa kita bilang sebagai biaya operasional yaitu sebesar 500.000 sebelah kredit, maka saldonya dikurang menjadi 8.100.000 dikurang 500.000, maka saldonya menjadi 7.600.000. Kemudian di tanggal 20 konsultan Amir yaitu membayar gaji karyawan itu sebesar 3 juta, maka saldonya berkurang 7.600.000 dikurang 3 juta, maka saldonya menjadi 4.600.000. Kemudian di tanggal 30 konsultan Amir menerima pendapatan dari kliennya yaitu sebesar 5 juta, maka kas bertambah. Pendapatan jasa kas bertambah 5 juta sebelah debit, maka saldonya menjadi 4.600.000 ditambah 5 juta, maka saldo akhirnya menjadi 9.600.000. Referensinya karena kita ambil dari jurnal umum halaman 1, maka referensinya kita tulis semua jurnal umum 1. Selanjutnya kita posting buku besar yaitu dengan nama akun perlengkapan dengan nomor akun 113, yaitu pada tanggal 2 yaitu perlengkapan sebesar 1 juta di sebelah debit, maka saldonya 1 juta. Kemudian yang akan kita posting dari jurnal umum yaitu nama akun peralatan dengan nomor akun 122, yaitu tanggal transaksinya 2019 yaitu tanggal 2 Desember itu membeli peralatan, maka letaknya yaitu 30 juta di sebelah debit, maka saldonya 30 juta di sebelah debit. Selanjutnya yaitu nama akun utang usaha dengan nomor akun 201, tanggal transaksi yaitu 2 Desember 2019 dengan keterangan utang usaha yaitu sebesar 15 juta di sebelah kredit, maka saldonya 15 juta juga di sebelah kredit. Kemudian untuk nomor akun modal Amir dengan nomor akun 301, tanggal 1 Desember 2019 dengan keterangan modal, maka letaknya di sebelah kredit yaitu 25 juta, maka saldonya 25 juta sebelah kredit. Terus selanjutnya itu nama akun pendapatan jasa dengan nomor akun 401, keterangannya pendapatan jasa tanggal 30 Desember 2019 yaitu sebesar 5 juta sebelah kredit, maka saldo akhirnya itu 5 juta sebelah kredit. Kemudian selanjutnya yaitu dengan nama akun beban sewa dengan nomor akun 502, keterangan dengan bayar sewa
maka debitnya 900.000, saldo akhirnya menjadi 900.000 sebelah debit. Kemudian nama akun selanjutnya itu beban air, listrik atau telepon, atau biasa disebut dengan biaya operasional, dengan nomor akun 504, keterangan yaitu dengan biaya operasional yaitu sebesar 500.000 di sebelah debit, maka saldo akhirnya itu 500.000 di sebelah debit. Akun yang terakhir yaitu beban gaji. Keterangan gaji karyawan tanggal 20 Desember itu sebesar 3 juta sebelah debit, maka saldonya 3 juta sebelah debit. Karena buku besar yang kita posting itu dari Jurnal Umum halaman 1, maka referensi untuk buku besar periode Desember 2019 ini kita buat yaitu dengan nama referensi Jurnal Umum 1. Untuk mengingat, tadi setelah kita masukkan, kita posting ke buku besar dari Jurnal Umum semuanya, maka setelah itu kita catat referensi nomor akun ke Jurnal Umum, yaitu nama akun K101 kita catat ke referensi Jurnal Umum, dan begitu juga seterusnya. Setelah kita memposting akun-akun tadi dari Jurnal Umum ke buku besar, maka selanjutnya kita membuat neraca saldo. Neraca saldo itu adalah suatu daftar yang mencantumkan informasi data dari buku besar yang kita buat tadi. Nah, dalam neraca saldo terdapat nama-nama akun dan nomor akun yang sudah diposting di buku besar. Nah, neraca saldo ini berfungsi untuk mengetahui apakah saldo akun debit dan saldo akun kredit sudah seimbang dari akun-akun besar tersebut. Nah, maka kita catat nomor akunnya secara berurutan. Tadi yang 101 keterangannya kas, untuk nomor akun 113 perlengkapan, nomor akun 112 peralatan, nomor akun 201 utang usaha, nomor akun 301 modal amir, nomor akun 401 pendapatan jasa, nomor akun 502 beban sewa, nomor akun 504 beban operasional, dan 506 adalah beban gaji. Nah, maka kita catat tadi kas di buku besar saldo akhirnya menunjukkan yaitu 9.600.000 sebelah debit. Perlengkapan di buku besar tadi saldonya yaitu 1 juta di sebelah debit, maka kita catat sebelah debit. Peralatan di buku besar saldonya yaitu 30 juta sebelah debit, maka kita tulis di neraca saldonya juga 30 juta sebelah debit. Utang usaha di buku besar tadi yaitu 15 juta sebelah kredit, maka di neraca saldo kita catat sebesar 15 juta sebelah kredit. Modal amir yaitu 25 juta sebelah kredit, pendapatan jasa 5 juta sebelah kredit. Beban sewa di buku besar tertulis 500.000 sebelah debit, beban operasional 500.000 sebelah debit, beban gaji 3 juta sebelah debit. Maka kita totalkan posisi debitnya yaitu totalnya semuanya 45 juta, dan sebelah kredit kita total semuanya juga 45 juta. Berarti neraca saldo ini menunjukkan bahwa saldo akun debit dan saldo akun kredit sudah seimbang dari akun-akun buku besar tadi yang sudah kita posting. Selanjutnya, karena ada data penyesuaian pada transaksi konsultan Amir di 31 Desember 2019, maka setelah membuat neraca saldo, maka kita membuat jurnal penyesuaian. Data penyesuaian 31 Desember 2019 yang untuk kita ketahui, yang pertama yaitu perlengkapan yang tersisa 400.000, kemudian penyusutan peralatan 5.000, kemudian sewa yang telah jatuh tempo 1 bulan, kemudian gaji yang masih harus dibayar 1.500.000, kemudian pendapatan yang masih harus diterima sebesar 4 juta. Maka kita catat dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun di neraca saldo. Nah, maka kita buat konsultan Amir Jurnal Umum periode Desember 2019 yang tadi halaman 1, maka yang sekarang halaman 2. Tanggal transaksinya yaitu semuanya
31 Desember 2019. Karena semuanya sama, tanggalnya cukup dibikin satu saja. Nah, keterangan yang pertama yaitu tadi dijelaskan bahwa data penyesuaian perlengkapan tersisa 400. Karena perlengkapan awal totalnya itu 1 juta, karena sudah ada data penyesuaian yang terpakai itu sebesar 400, maka 1 juta dikurang 400 menjadi 600. Maka beban perlengkapan 600.000 sebelah debit dan perlengkapan 600.000 sebelah kredit. Kemudian kita catat tadi perlengkapan referensinya yaitu 113, maka beban perlengkapan itu ditandai dengan angka 5. Berarti kita catat aja 508 untuk referensi beban perlengkapan. Selanjutnya yaitu data penyesuaian, yaitu penyusutan peralatan sebesar 5.000. Maka keterangan yang kita buat di jurnal penyesuaian ini yaitu beban penyusutan peralatan itu 5.000 sebelah debit dengan nomor akun 5510. Kemudian kita catat akumulasi penyusutan peralatan yaitu 5.000 sebelah kredit dengan referensi 123. Kemudian data penyesuaian selanjutnya yaitu sewa yang telah jatuh tempo 1 bulan. Tadi Amir membayar sewa ruangan untuk 3 bulan 900.000. Tapi di data penyesuaian yang telah terpakai yaitu 1 bulan yaitu sebesar, maka 900.000 dikurang 300.000 itu sisa 600.000. Berarti yang kita catat di jurnal penyesuaiannya yaitu yang hanya terpakai jatuh tempo yaitu untuk 1 bulan berarti 300.000. Maka kita catat keterangannya itu sewa dibayar di muka sebesar 300.000 sebelah debit dengan nomor akun 116 dan beban sewa sebelah kredit yaitu sebesar 300.000 dengan nomor referensinya yaitu 502. Kemudian data penyesuaian gaji yang masih harus dibayar 1.500.000. Maka kita catat keterangan beban gaji yaitu 1.500.000 sebelah debit. Kemudian utang gaji karena masih harus dibayar, maka termasuk dalam utang gaji yaitu sebesar 1.500.000 sebelah kredit. Nomor akun utang gaji itu 212, sedangkan beban gaji itu 506. Data penyesuaian selanjutnya yaitu pendapatan yang masih harus diterima 4 juta. Maka kita catat berarti namanya itu sama dengan piutang usaha. Maka kita catat yaitu piutang usaha dengan nomor referensinya 112 itu sebesar 4 juta sebelah debit dan pendapatan jasa dengan referensi 401 4 juta di sebelah kredit. Selanjutnya yaitu kita membuat neraca lajur atau kertas kerja. Neraca lajur itu adalah kertas kerja yang berfungsi sebagai pembantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. Nah, neraca lajur ini atau kertas kerja ini dapat mengurangi tingkat kesalahan dari penyusunan laporan keuangan, baik transaksi yang sudah dicatat maupun transaksi yang belum tercatat. Tetapi saldonya masih perlu disesuaikan. Maka untuk kertas kerja itu ada 5 yang tercantum yaitu neraca saldo, kemudian penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian laba rugi, kemudian neraca. Yang pertama kita masukkan nama akun yang ada di neraca saldo tadi yaitu nama akun kas, perlengkapan, peralatan, utang usaha, modal Amir, pendapatan jasa, beban sewa, beban air listrik telepon, beban gaji. Kita masukkan saldo akun dari neraca saldo tadi. Maka sudah tertera seperti ini. Kemudian kita jumlahkan, yaitu tadi jumlahnya sebelah debit 45 juta, sebelah kredit 45 juta. Berarti sudah seimbang. Kemudian penyesuaian juga kita masukkan dari data yang sudah kita buat tadi, itu jurnal penyesuaiannya. Yaitu yang kita ketahui di penyesuaian bahwa perlengkapan 600.000 sebelah kredit. Kemudian pendapatan jasa 4 juta sebelah kredit. Kemudian beban sewa tadi
300.000 sebelah kredit, beban gaji 1.500.000, kemudian beban perlengkapan 600.000, beban penyusutan peralatan 5.000 sebelah debit, kemudian akumulasi penyusutan peralatan 5.000, sewa dibayar muka 300.000 sebelah debit, utang gaji 1.500.000 sebelah kredit. Maka kita totalkan penyesuaian sebelah debitnya itu totalnya 6.405.000 dan sebelah kreditnya juga 6.405.000. Maka data penyesuaian debit kredit ini sudah seimbang. Nah, setelah membuat data penyesuaian, maka kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, cara mencatatnya itu karena di sini 9.600.000 sebelah debit, di sampingnya tidak ada lain, maka langsung saja kita catat di neraca saldo setelah penyesuaian 9.600.000 sebelah debit. Kemudian untuk pelengkapan, karena di neraca saldo ada sebesar 1 juta sebelah debit, di penyesuaian 600.000 sebelah kredit, maka kita kurangkan debit kreditnya 1 juta dikurang 600, maka dapat 400.000 di sebelah debit. Kemudian peralatan 30 juta sebelah debit, maka langsung saja kita catat 30 juta sebelah debit. Kemudian utang usaha itu 15 juta sebelah kredit, maka langsung kita catat 15 juta sebelah kredit. Kemudian modal amir 25 juta sebelah kredit, maka langsung kita catat 25 juta sebelah kredit. Kemudian pendapatan jasa yaitu 5 juta sebelah kredit di neraca saldo, maka kemudian di penyesuaian masih ada pendapatan yang harus kita terima itu sebesar 4 juta sebelah kredit, maka kita totalkan 5 juta ditambah 4 juta, maka hasilnya itu 9 juta sebelah kredit. Kemudian beban sewa di neraca saldo itu sebesar 900.000 sebelah debit, di penyesuaian 300.000 sebelah kredit, maka kita kurangkan 900.000 dikurang 300.000, maka hasilnya menjadi 600.000 di sebelah debit. Kemudian untuk beban air, listrik, telepon itu 500.000 sebelah debit, maka langsung saja kita catat juga 500.000 di sebelah debit. Kemudian untuk beban gaji itu 3 juta, dan di penyesuaian masih ada yang harus kita bayar yaitu 1.500.000 sebelah debit, maka totalnya menjadi 4.500.000 sebelah debit. Kemudian beban perlengkapannya 600.000, maka kita catat aja langsung 600.000. Kemudian beban penyusutan peralatan yaitu 5.000 sebelah debit, maka langsung kita catat 5.000 sebelah debit. Kemudian akumulasi peralatan yaitu 5.000 di sebelah kredit, maka kita langsung catat 5.000 sebelah kredit. Kemudian sewa dibayar di muka itu sebesar 300.000 sebelah debit, maka langsung kita posting itu 300.000 sebelah debit juga. Kemudian utang gaji itu 1.500.000 sebelah kredit, maka langsung kita catat di sebelah kreditnya itu 1.500.000. Kemudian untuk piutang usaha 4 juta sebelah debit, maka kita catat 4 juta juga di sebelah debit. Maka total neraca saldo setelah penyesuaian sebelah debit itu jumlahnya 50.505.000 dan di sebelah kreditnya 50.505.000 juga. Maka saldo akun debit kredit di neraca saldo setelah penyesuaian sudah seimbang. Kemudian selanjutnya yaitu untuk laba rugi. Selanjutnya yaitu laba rugi. Di dalam akun laba rugi ini yang kita masukkan saldo akun yaitu pendapatan dan beban-beban. Maka kita tulis yaitu pendapatan jasa 9 juta, pendapatan jasa yang tadi 9 juta sebelah kredit, maka kita catat 9 juta sebelah kredit di laba rugi. Kemudian beban-beban yaitu beban sewa 600.000 sebelah debit, maka kita catat 600.000 sebelah debit. Kemudian beban air, listrik, telepon atau beban operasional yaitu 500.000 sebelah debit, maka kita catat 500.000 sebelah debit. Kemudian beban gaji yaitu sebesar 4.500.000, maka kita catat itu 4.500.000 sebelah debit. Kemudian beban perlengkapan yaitu 600.000 sebelah debit. Kemudian beban penyusutan peralatan 5.000 sebelah debit. Berarti cuma itu saja, maka kita totalkan di sebelah debit jumlah saldo akunnya itu 6 juta
205.000, sebelah kredit 9 juta. Masih belum seimbang, maka harus kita buat neracanya. Di dalam saldonya yaitu kas 9.600.000 sebelah debit, kemudian pelengkapan 400.000 sebelah debit, kemudian peralatan 30 juta, kemudian utang usaha 15 juta, modal AMIR 25 juta sebelah kredit, kemudian beban penyusutan peralatan 5.000 sebelah kredit, kemudian sewa dibayar di muka 300.000, kemudian utang gaji 1.500.000, dan yang terakhir yaitu piutang usaha. Maka kita jumlahkan saldo akun debit dan kreditnya, yaitu saldo debit 44.300.000, saldo kredit 41.505.000. Nah, untuk menyeimbangkan di saldo debit 44.300.000, maka untuk mencapai posisi sebelah kredit ini, untuk mencapai posisi 40.300.000, maka harus terkumpul yaitu 2.795.000. Maka kita catat di sini di sebelah kreditnya untuk penambahannya, untuk hasilnya bisa mencapai 44.300.000 yaitu 2.795.000. Kemudian di laba rugi tadi juga seperti itu, sebelah kredit 9 juta, sedangkan sebelah debit 6.205.000. Maka untuk mencapai posisi 9 juta, maka kita jumlahkan dengan 2.795.000, maka hasilnya 9 juta. Maka saldo-saldo di sini sudah seimbang. Selanjutnya yaitu kita membuat laporan laba rugi konsultan AMIR periode yang berakhir 31 Desember 2019. Di dalam laporan laba rugi itu terdapat, yang kita cantumkan itu terdapat pendapatan dan beban usaha. Nah, pendapatan jasa itu tadi itu sebesar 9 juta, maka total pendapatannya 9 juta. Beban usaha kita masukkan semua beban-beban tadi, yang tercantum ini, kemudian kita jumlahkan, maka total beban usahanya yaitu 6.205.000. Maka total laba yang diperoleh berarti 9 juta dikurang 6.205.000, maka total laba yang diperoleh yaitu sebesar 2.795.000. Kemudian kita masukkan ke membuat laporan perubahan modal konsultan AMIR periode yang berakhir 31 Desember 2019. Nah, untuk laporan perubahan modal, maka yang kita butuhkan yaitu modal awal, private yang terpakai, dan penanaman modal. Nah, modal awal konsultan AMIR awalnya itu 25 juta, dan laba bersihnya yaitu 2.795.000 yang kita dapatkan dari laporan laba rugi tadi. Kemudian prive, karena konsultan AMIR transaksinya tidak ada mengambil prive, maka kita strip aja untuk privenya. Nah, maka penambahan modalnya yaitu 2.795.000. Maka modal akhirnya kita totalkan jumlah modal awal dengan penambahan modal dari laba bersih yaitu 25 juta ditambah 2.795.000, maka modal akhir yang diperoleh yaitu 20.795.000. Kemudian kita membuat neraca per 31 Desember 2019. Di dalam neraca ini terdapat aset, yaitu aset terbagi dua, ada aset lancar dan ada aset tetap. Kemudian kita masukkan liabilitas dan ekuitas, yaitu liabilitas utang usaha, utang gaji, sedangkan ekuitas yaitu modal AMIR. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa aset lancar itu terdapat kas jumlahnya 9.600.000, piutang usaha 4 juta, perlengkapan 400.000, sewa dibayar muka 300.000, maka total aset lancarnya menjadi 14.300.000. Nah, untuk aset tetap yaitu ada peralatan itu sebesar 30 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan 5.000, maka kita kurangkan 30 juta dikurang 5.000, maka total aset tetap menjadi 29.995.000. Maka untuk total aset semuanya yaitu 29.995.000 ditambah 14.300, itu total asetnya menjadi 44.295.000. Nah, kemudian untuk liabilitas dan ekuitas, liabilitas itu terdapat utang usaha sebesar 15 juta dan utang gaji 1.500.000, maka total liabilitas yaitu 16.500.000. Untuk ekuitas modal AMIR menjadi
ini menunjukkan modal akhir yaitu 27.795.000, maka total ekuitas yaitu 27.795.000, maka total liabilitas dan ekuitas yaitu 27.795.000 ditambah 16.500.000, maka totalnya menjadi 44.295.000. Maka total aset dan total liabilitas dan ekuitas itu sama-sama bernilai 44.295.000. Setelah itu kita membuat jurnal penutup dengan halaman yaitu halaman 3 periode Desember 2019. Pada jurnal penutup, semua saldo akun nominal akan ditutup. Semuanya ditutup dan dijadikan nol. Hal ini bertujuan agar suatu perusahaan dapat menentukan kinerja perusahaan dalam satu periode akuntansi. Saldo akun yang ditutup di jurnal penutup ini adalah akun penjualan, potongan penjualan, retret penjualan, pembelian, dan lain sebagainya, yaitu potongan pembelian, retret pembelian, semua beban usaha, dan laba bersih. Nah, maka kita catat yaitu tanggal 2019 Desember 31, keterangan pertama menutup pendapatan. Pendapatan jasa tadi debitnya yaitu 9 juta dengan nomor referensi 401, maka ikhtisar laba ruginya yaitu 9 juta sebelah kredit dengan nomor referensi 602. Kemudian kita menutup akun beban, maka kita buat ikhtisar laba ruginya nomor referensi 602 sebelah debit 6.205.000. Nah, kemudian beban sewanya referensi 502 600.000 sebelah kredit, beban air, listrik, telepon 500.000, beban gaji 4.500.000, beban perlengkapan 600, beban penyusutan peralatan 5.000. Maka kita jumlahkan sebelah kredit ini bebannya yaitu bernilai 6.205.000 dan sebelah debit setelah baruginya 6.250.000, maka dikurangkan menjadi saldonya menjadi 0. Nah, kemudian kita menutup akun laba, itu ikhtisar laba ruginya 27.795.000 sebelah debit dengan nomor referensi 602 dan modal amir dengan nomor referensi 301 yaitu 27.795.000, maka debit dikurangkan kredit hasilnya 0. Nah, maka saldo sudah ditutup menjadi 0 semua. Selanjutnya yaitu kita membuat neraca saldo setelah penutupan per 31 Desember 2019. Neraca saldo setelah penutupan itu adalah neraca saldo yang disusun setelah akun nominal ditutup atau saldonya sudah dinolkan. Jadi neraca saldo setelah penutupan ini nantinya berisi akun-akun real yaitu aset, utang, dan modal. Melalui neraca ini kita dapat mengetahui besar modal atau aset seimbang atau tidaknya. Jika seimbang berarti pencatatan transaksinya sudah benar. Maka kita catat nomor akun dan nama akunnya yaitu nomor akun 101 yaitu kas sebesar 9.600.000 sebelah debit. Kemudian nomor akun 112 yaitu piutang usaha 4 juta sebelah debit. Kemudian nomor akun 113 nama akun perlengkapan yaitu 400.000 sebelah debit. Kemudian nomor akun 116 nama akun sudah dibayar di muka itu 300.000 sebelah debit. Kemudian nomor akun 122 nama akun peralatan yaitu 30 juta sebelah debit. Kemudian nama akun 123 yaitu akumulasi penyusutan peralatan yaitu 5.000 sebelah kredit. Kemudian nomor akun 201 yaitu utang usaha 15 juta sebelah kredit. Kemudian nomor akun 212 yaitu utang gaji 1.500.000 sebelah kredit. Kemudian 301 modal tuan amir itu 27.795.000. Maka kita jumlahkan saldo akun sebelah debit dan kredit. Sebelah debit itu sebesar 44.300.000 dan sebelah kredit juga 44.300.000. Maka saldo akun ini seimbang. Jadi jika sudah seimbang berarti pencatatan transaksinya sudah benar. Maka yang terakhir kita buat itu jurnal pembalik. Namun kita tulis di sini jurnal umum periode Januari 2020 dengan halaman baru, berarti tadi halaman 3 sekarang halaman 4. Nah, sebelum menjelaskan saya akan menjelaskan mengenai jurnal pembalik. Jurnal balik ini adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya.
Jurnal yang akan dibalikkan adalah jurnal yang timbul akibat jurnal penyesuaian dan salah satu akun yang timbul akibat penyesuaian tersebut sampai ke neraca. Maka tanggal transaksinya kita buat di awal periode, berarti Januari tanggal 1 tahun 2020 dengan keterangan yaitu beban sewa referensi 502 sebesar 300.000 sebelah debit, kemudian sewa dibayar di muka referensi 116 300.000 sebelah kredit, kemudian utang gaji 212 1.500.000 sebelah debit, kemudian beban gaji 506 1.500.000 sebelah kredit, kemudian pendapatan jasa 401 itu sebesar 4 juta sebelah debit, dan piutang usaha dengan referensi 112 4 juta sebelah kredit. Maka jurnal pembalik sudah kita posting. Maka sudah selesai penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.